Hai teman baku daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Counseling that Connects to Nurture Mental Health malam ini. Mental health adalah topik menarik untuk diangkat karena kesehatan mental sangat penting untuk dijaga tanpa menunggu burnout. Kadang kesehatan, baik mental maupun fisik, menjadi prioritas nomor sekian karena kita terbiasa menahan stres, menunda istirahat, atau terus menerima beban. Karena itu dianggap wajar. Terima kasih ya teman baku daya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung, untuk jeda sejenak, dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Sebelum acara webinar ini dimulai, saya sampaikan 3 hal mengenai pelaksanaannya. Pertama, agenda webinar adalah talk show yang nanti diikuti dengan tanya jawab. Selama sesi webinar, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kedua, pertanyaan dari teman baku daya akan dibacakan di sesi tanya jawab nanti. Nah, silahkan ajukan pertanyaan terkait topik malam ini melalui Q&A form yang disediakan dari sekarang di Zoom chat. Ketiga, jika ada dari teman baku daya yang hadir malam ini menghendaki sertifikat kehadiran webinar, gimana tuh caranya? Infonya nanti akan kami bagikan di akhir sesi. Nah, teman baku daya, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental terus berkembang. Ini berita bagus ya. Namun, pemahaman tentang konseling, kapan perlu mencari bantuan, apa perannya, dan bagaimana konseling berbeda dari dukungan lainnya masih sangat terbatas. Di sisi lain, stigma yang melekat acap menghalangi individu untuk mencari bantuan konseling secara profesional. Di lingkungan kerja, isu kesehatan mental semakin menjadi perhatian, terutama bagi para profesional HR yang memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan suportif. Pemahaman yang tepat mengenai konseling menjadi kunci dalam mendukung karyawan, rekan kerja, maupun diri sendiri. Nah, malam ini Baku Daya menyelenggarakan webinar ini untuk merefleksikan peran penting konseling sebagai ruang penghubung antara individu dan dukungan profesional yang berdaya guna, sekaligus sebagai upaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan mental yang terintegrasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan kerja yang harmonis. Malam ini Baku Daya berkolaborasi dengan narasumber inspiratif dalam dunia konseling sebagai salah satu bentuk aksi untuk berkontribusi dalam menyebarkan wawasan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Mengusung tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization, Baku Daya adalah HR consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya. Sebelum kita masuk ke sesi utama, talk show, saya akan terlebih dahulu mengenalkan secara singkat moderator talk show malam ini, yaitu founder sekaligus CEO Baku Daya, Ibu Maria Agustina Samperuru, yang juga dikenal dengan Mbak Pepi Samperuru. Nah, Mbak Pepi memiliki pengalaman yang sangat ekstensif di dunia HR selama lebih dari 25 tahun di beragam industri, mulai dari retail, logistik, hingga manufacture, serta di berbagai jenis organisasi seperti multinational company, BUMN, juga perusahaan swasta lokal. Keahlian Mbak Pepi semakin diperkuat dengan beragam sertifikasi. Misalnya di bidang assessment, sertifikasi asesor, hingga Global Credential Coach. Selain itu, Mbak Pepi memiliki latar belakang pendidikan psikologi, baik di S1 maupun S2, sehingga memahami benar pentingnya dunia konseling ini. Langsung saja deh kita sambut Mbak Pepi Samperuru untuk memandu talk show kita malam ini.
Halo Mbak Reni, selamat malam. Selamat malam Mbak Pepi. Terima kasih banyak sudah diperkenalkan. Dan terima kasih Ya, juga nih, Mbak Reni sudah membuka webinar kita ini dengan semangat yang luar biasa. dengan senang Thank you hati ya. Mbak. Baik, selamat malam teman Bakudaya. Senang sekali bisa berada di sini kembali bersama teman-teman sekalian dalam webinar Bakudaya untuk bulan April ini. Dengan tema secara khusus yang diusung adalah Counseling that Connect to Nurture Mental Health. Oh ya, sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali kepada teman Bakudaya yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung mengisi saja form Q&A yang linknya di-sharekan berikut ini. Teman Bakudaya, malam ini webinar yang diselenggarakan oleh Bakudaya HR Consulting dan saya Pepi sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi talk show. Dan rasanya senang sekali bisa bersama teman Bakudaya dalam forum yang sangat penting dan bermakna ini, karena malam ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menyentuh banyak aspek kehidupan kita. Lagi-lagi nih, saya ulangi lagi bahwa tema webinar kita malam ini adalah Counseling that Connect to Nurture Mental Health. Tadi Mbak Reni juga sudah menjelaskan tentang kesehatan mental dan bagaimana kesehatan mental di dunia kerja, di dunia keseharian kita. Karena kesehatan mental adalah fondasi dari kualitas hidup yang sehat, produktif, dan bermakna. Jadi memang diperlukan dalam keseharian kita. Nah, kita tidak bisa pungkiri juga bahwa kita semua pasti pernah mengalami hari-hari yang berat, situasi yang bikin pikiran penuh atau perasaan yang campur aduk. Dan kadang kita cuma butuh didengar, dipahami, dan punya tempat aman buat cerita. Nah, disitulah peran konseling jadi penting banget. Tapi konseling bukan cuma soal curhat. Ada proses di baliknya, ada keterampilan, dan yang paling penting ada koneksi. Karena tanpa koneksi, sesi konseling itu bisa terasa hambar dan nggak menyentuh. Malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar konseling. Gimana caranya konseling bisa jadi lebih manusiawi, lebih hangat, lebih benar-benar berdampak. Dan yang bikin makin seru, kita udah kedatangan narasumber keren yang akan berbagi insight dan pengalamannya dengan cara yang asik banget nih. Teman Bakudaya, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ibu Sinta Budiman, SE, MA, MPD. Dari gelarnya aja sudah ketahuan sekali bahwa beliau sangat ahli ya. Saya biasa memanggil beliau dengan panggilan akrab dan hangat, yaitu Mbak Sinta. Beliau adalah seorang parenting practitioner, family counselor, serta instructor dan owner dari Kumon Pasir Salam. Perjalanan beliau dimulai sejak tahun 2002 saat membangun dan mengelola Kumon Pasir Salam, mendampingi anak-anak dalam membentuk fondasi akademik yang kuat, khususnya dalam matematika dan membaca, serta membantu anak-anak ini memiliki life skill yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di tahun 2012, beliau memperluas kiprahnya dengan menjadi seorang family counselor, mendampingi keluarga dalam membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Lalu di tahun 2015, beliau semakin fokus pada pemberdayaan orang tua dengan menjadi fasilitator di Growing Families International, membawakan berbagai kursus seperti Growing Kids God's Way atau juga Reaching the Heart of Your Teen yang berbasis pada prinsip-prinsip parenting dengan pendekatan iman dan kasih. Latar belakang pendidikannya juga sangat kaya.
Beliau adalah lulusan akuntansi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, lalu melanjutkan pendidikan magister di STT Jaffrey Jakarta dan STT Baptis Medan dalam bidang pendidikan Kristen. Beliau juga memiliki berbagai sertifikasi profesional antara lain Certified Behavior Consultant, Certified Professional Behavior Counselor, Certified Counseling Practitioner, Certified Family Counselor, sertifikasi BNSP sebagai konselor, dan saat ini sedang dalam proses untuk meraih Associate Certified Coach, ACC. Wah, udah jelas banget ya, lagi-lagi nih sertifikasinya banyak banget, dan pasti banget bahwa beliau ini sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya. Maka dengan pengalaman dan dedikasi yang luar biasa, malam ini Mbak Sinta akan mengajak kita semua menggali lebih dalam tentang bagaimana konseling yang membangun koneksi bisa benar-benar menumbuhkan kesehatan mental. Teman Bakudaya, mari kita sambut bersama Ibu Sinta Budiman. Halo Mbak Sinta, selamat malam. Halo Mbak Pepi, selamat malam. Oke, senang sekali saya berada di sini malam ini dan Mbak Sinta hadir bersama kita. Udah nggak sabar pengen dengerin nih sharingnya Mbak Sinta tentang konseling. Maka aku langsung aja serahin ke Mbak Sinta ya. Silahkan Mbak, the screen is yours. Monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Teman-teman semua, malam hari ini kita belajar sama-sama ya, untuk lebih mensosialisasikan lagi kenapa penting mental health itu dan apa hubungannya dengan counseling. Oke, izinkan saya share screen dulu. Oke, apakah sudah aman dengan screen saya? Sudah tampak jelas. Oke, baiklah. Ya, seperti sudah diperkenalkan oleh Mbak Pepi tadi, bahwa judul hari ini adalah Counseling that Connects to Nurture Mental Health. Nah, untuk kita mengenal lebih jauh tentang counseling, tentu saja erat kaitannya dengan kondisi kesehatan mental. Oleh karena itu, kita belajar dulu ya, apa sih artinya kesehatan mental? Pentingnya kesehatan mental itu apa? Definisi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan, well-being yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup pada berbagai situasi dalam kehidupannya, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kesehatan mental itu erat kaitannya dengan bagaimana seseorang bisa menyadari potensi dirinya. Ya, dia bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup atau stres yang normal dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka juga bisa produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya atau masyarakat di sekitarnya. Jadi ada beberapa unsur yang kita lihat ya, bahwa ada sadar akan potensinya, bisa mengatasi stres yang normal dalam kehidupan sehari-harinya, mampu bekerja secara produktif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya. Hal ini hampir sama ya, mirip dengan definisi yang diberikan juga oleh WHO. Kalau kita lihat, WHO memberikan definisi kurang lebih sama ya, suatu keadaan sejahtera di mana seorang individu, setiap individu bisa menyadari potensinya, bisa mengatasi stres normal dalam hidupnya, bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan,
serta bisa memberikan kontribusi kepada komunitasnya atau kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi kita pahami dulu bahwa kondisi mental health itu mengandung unsur seperti ini ya. Oke, berikutnya secara lebih detail, apa sih mental health itu? Ya, jadi mental health itu adalah dasar dari suatu kesejahteraan dalam kondisi kesejahteraan, state of well-being ya. Nah, ini akan mempengaruhi keadaan kesejahteraan secara emosional, secara fisiologikal, dan secara sosial. Yang artinya tentu saja ini akan berpengaruh pada cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita bertindak. Tentu hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, bagaimana kita berpikir, dan bertindak. Ya, jadi artinya memelihara kesehatan mental itu sama pentingnya untuk secara keseluruhan kesejahteraan seseorang. Ini akan memampukan seorang individu untuk bisa mengatasi stres. Karena stres dalam kehidupan itu pasti akan kita hadapi. Tapi stres yang dikelola itu justru baik, ya. Jadi stres yang secara normal yang bisa dikelola itu justru baik dan dibutuhkan oleh kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu establish healthy relationship. Ini juga keadaan mental health yang bagus, kesehatan mental yang bagus juga mendukung untuk punya relasi yang sehat. Dan tentu saja bisa memberikan kontribusi kepada sekitarnya. Nah, memiliki kesehatan mental yang baik, itu jauh lebih penting dari sekedar nggak sakit. Bukan cuma sekedar kita nggak sakit gitu ya. Ini sebenarnya benar-benar menjadi dasar untuk kesejahteraan kita secara holistik, secara keseluruhan. Karena kalau tubuh fisik kita kelihatannya oke, tapi mental kita nggak baik, sebetulnya secara fisik pun kita akan kena dampaknya ya. Jadi nggak mungkin kita punya kesehatan fisik tanpa kita memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, menurut survei, ya ini saya ambil dari tahun yang paling terdekat ya, masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan menurut responden global di tahun 2023, yang pertama yang tertinggi 44% itu adalah kesehatan mental ya. Jauh di atas kanker, stres, dan lain-lainnya. Ya, kalau teman-teman bisa perhatikan, itu 44% adalah kesehatan mental. Memang kesadaran masyarakat sekarang tentang kesehatan mental sudah jauh meningkat. Ya, mereka sudah mulai menyadari, apalagi dengan adanya peran dari sosmed ya, mereka mulai menyadari bahwa kesehatan mental itu perlu diperhatikan. Nah, anak-anak remaja di Indonesia mengalami gangguan mental itu mulai dari usia 10 sampai 19 tahun di tahun 2022 itu ada dalam sekitar 20%-nya ya. Dan mereka sudah terdiagnosa sesuai dengan DSM ya. Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima, DSM-5. Menurut survei itu ada sekitar 2,45 juta manusia atau remaja di Indonesia terkena gangguan mental. Artinya, 1 dari 3 orang remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Dan usianya, kalau teman-teman perhatikan, itu mulai dari 10 sampai 19 tahun ya. Saya menangani klien-klien anak remaja pun usianya masih ada di sekitar itu. Ada yang umur 10 tahun, sekitar kelas 5, kelas 4 SD ya, dan ada juga yang remaja awal, sekitar usia 13 tahun. Dan mereka memang terkendala ya, memang mengalami gangguan dengan entah itu anger management, entah itu dengan tidak ada motivasi untuk belajar ya, dan banyak hal-hal lain yang memang menimpa remaja. Bahkan kecenderungan mereka untuk mengakhiri hidup mereka juga terjadi di usia remaja. Bayangkan kalau dari usia remaja sudah seperti itu, bagaimana bisa mereka menjadi orang dewasa muda yang produktif ya.
Nah, untuk bicara kesehatan mental, tentu saja kita juga harus bisa membedakannya dengan apa itu sakit mental. Ya, kalau tadi kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan seseorang, ya, bagaimana dia bisa eh, berproduksi, mengetahui potensi dirinya, dan bisa memberi kontribusi pada masyarakat. Sedangkan kalau mental illness atau sakit mental, ini tentu saja akan mengganggu kesehatan mental ya. Ini akan mempengaruhi cara berpikir, cara berkomunikasi, dan cara berperilaku. Lebih jelasnya, mari kita lihat yang berikut ini. Oke, kalau kesehatan mental, itu orang yang sehat secara mental, menghadapi stres, dia bisa bangkit lagi. Punya resiliency, ya. Stres, oke, tapi mereka hadapi. Setelah pemicunya hilang, mereka bisa kembali normal lagi. Orang yang sehat mental juga punya fleksibilitas, nggak kaku ya, memiliki optimis, productive behavior ya, lalu punya percaya diri yang baik, bisa menjaga dirinya dan merasa diri content, puas, memiliki empati, secara spiritual juga mereka baik ya, hubungan atau relasi yang stabil dengan sesamanya, bisa menghargai diri, menghormati diri dan orang lain, ya, memiliki sense of belonging dan clear thinking, bisa berpikir dengan baik. Bagaimana dengan mental illness? Seorang yang mengalami gangguan atau penyakit secara mental, ya, mental illness, itu tentu saja terlihat dari cara berperilaku, cara mereka berpikir, dan cara mereka merasakan sesuatu atau mood, ya. Nah, biasanya mereka cenderung menarik diri. Menarik diri dari apa yang mungkin awalnya mereka sukai. Kalau mereka terdampak dengan mental illness, mereka akan mulai menarik diri. Tadinya suka, jadi sekarang nggak mau, gitu ya. Atau mereka nggak bisa merasakan sesuatu. Karena apa? Karena perasaan mereka sudah terbiasa didepres, ditekan, suppress, ya. Jadi akhirnya feeling numb atau mati rasa. Ya, kalau orang lain udah ngerasa sedih, dia mah biasa aja. Orang lain mungkin itu ngerasa lucu, dia juga merasa biasa aja. Jadi dia tidak bisa merasakan perasaan yang pada umumnya normalnya itu seperti apa. Lalu mereka juga akan merasakan sebagai seorang yang hopeless, nggak punya harapan. Rasanya hancur semua dunianya. Makanya mereka akan akhirnya menjadi depresi dan ujung-ujungnya berpikir atau melakukan bunuh diri. Ada juga yang mengalami mood swing, ya. Ada mood swing yang cukup parah, yang mungkin bisa jadi ke arah bipolar. Atau thinking harming yourself or others, ini juga bisa. Ya. Ada klien saya anak remaja, itu sudah berpikir dia akan menghabisi semua orang-orang yang membuli dia. Dan itu clear sekali dari perkataan dia, itu jelas dia mengatakannya dengan kemarahan, dia bilang bahwa semuanya akan saya bunuh, sampai garis keturunannya hilang. Wow, bayangkan anak remaja bisa sampai mengatakan hal yang seperti itu, hanya karena ada sesuatu yang terjadi yang dia alami dalam hidupnya. Dan yang terakhir, mental illness itu terindikasi juga dengan dia tidak bisa perform. Dia nggak bisa melakukan segala sesuatu atau tugas yang diberikan pada dia sehari-hari. Di kantor dia tidak bisa perform, di sekolah juga dia nggak bisa perform dengan baik, dan ini akan mempengaruhi performance dia secara keseluruhan. Nah, perlakuan masyarakat seringkali itu masih membedakan. Ya, kalau orang yang sakit secara fisik, karena ini kelihatan dengan jelas, ya, mereka akan sangat perhatian. Mereka akan menunjukkan rasa perhatian mereka dengan, aku di sini loh, ada yang kamu butuhkan, kamu pasti kuat dan bisa. Ini bisa terjadi pada siapa aja, ya. Tapi kalau mental illness, kalau seseorang yang menghadapi mental illness atau sakit secara mental, ya, yang ada mereka akan disalahkan dan dikritik, ya. Biasanya mereka akan bilang sama orang yang lagi sakit secara mental, udahlah, jangan cari perhatian lah, kayak gitu aja, kamu mah lemah,
kamu mah males, kamu milih untuk jadi kayak gini, kamu mah pura-pura, gitu ya. Sebetulnya, apakah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental ya, kalau seorang itu mengalami hal ini, yang dibutuhkan mereka adalah perhatian dan support, bukan dikritik. Hanya bedanya untuk yang fisik lebih kelihatan jelas. Jadi mensupportnya mungkin jauh lebih mudah ya. Oke, nah hanya karena tidak terlihat ya, just because you can see it doesn't mean it's not there. Hanya karena kita nggak bisa lihat kalau sakit mental tuh nggak kelihatan ya. Seringkali tidak langsung kelihatan secara fisik ya. Kalau fisik sakit kelihatan tuh ada darahnya, diperban kelihatan. Ya, langsung kita lebih empati, lebih merasa kasihan, ada belas kasihan. Tapi kalau seseorang mengalami anxiety, mengalami depresi, yang ada kita menjudge mereka. Kamu kurang iman, kamu melakukan dosa apa, ya. Nah, mental illness memang seringkali nggak kelihatan, ya. Ya, kadang-kadang kita bisa punya anxiety, tapi kita tetap aja bisa kelihatan baik-baik aja. Kadang kita sebenarnya udah depresi, tapi kita mencoba tetap bisa tersenyum dan tetap bisa membuat jokes, membuat candaan-candaan, lelucon. Sebetulnya kita sedang menutupi bahwa di dalam sebetulnya lagi berdarah-darah nih, ya, di dalam tapi nggak kelihatan. Oke, kita juga udah berpikir mau bunuh diri. Ada yang udah berpikir mau bunuh diri. Tapi tetap berusaha hadir di tempat kerja dan seolah-olah semuanya baik-baik aja. Tahu-tahu besokannya udah nggak ada gitu ya. Oke, jadi apa yang dialami di dalam seseorang itu seringkali nggak sama seperti yang kelihatan di luarnya. Ya, so kalau kita memiliki orang-orang terkasih kita, jangan kita punya asumsi ya. Lebih baik kita benar-benar care, peduli dengan bertanya, bukan dengan menghakimi, bukan hanya melihat kelihatannya baik-baik aja kok, kayak nggak ada masalah kok. Padahal itu terjadi di dalam diri mereka. Kalau kita lihat ini sebagai the iceberg fenomena. Kalau kita melihat iceberg, kita melihat sebetulnya berapa persen dari iceberg yang sesungguhnya. Ya, kalau teman-teman perhatikan, itu cuma sebagian kecil. Iceberg yang kita bisa lihat di permukaan, itu seringkali hanya 10%-nya. Ya. Jadi demikian juga dengan kondisi seseorang. Kadang-kadang kita berpikir dia baik-baik aja. Sebetulnya itu hanya 10% yang tampak, yang kita nggak tahu apa sebetulnya yang terjadi di dalam. Yang 90% itu terjadi di dalam dirinya. Apa itu? Yaitu perasaannya, emosinya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia percaya, apa yang mendasari dia berperilaku tertentu, dan sebetulnya itu yang mendorong dia atau yang menjadi dirinya dia yang sesungguhnya. Ya. Jadi yang tampak di luar itu belum tentu sama seperti apa yang terjadi di dalam dirinya. Oke. Makanya kita sering terkecoh, kelihatannya baik-baik aja gitu ya. Oh, tapi ternyata sedang depresi. Kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata anxiety-nya parah gitu ya. Karena sebetulnya memang banyak hal yang membentuk seseorang yang itu nggak terlihat ya, nggak terlihat ada di dalam dirinya. Nah, kalau kita lihat ini yang sering muncul. Kadang-kadang kita kaget-kaget, kenapa ya dia kok responnya berlebihan? Kenapa dia kok meledak? Padahal aku cuma nanya, misalnya, kenapa sih kamu kok nggak ikut lagi misalnya diajak makan? Kenapa kamu nggak ikut lagi diajak makan? Kok nggak mau diajak makan? Dia akan meledak, dia akan bilang, kenapa kamu tanya-tanya terus? Aku nggak mau ya nggak mau. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya nampaknya, kenapa ya nih orang ya? Kok cuma diajak makan aja, kok marah gitu ya. Karena memang ada kejadian orang-orang yang memiliki respon yang over, itu ada something yang kita harus notice ya. Something yang over itu ada satu tanda. Satu tanda bahwa dia memang ke-trigger. Ada orang yang
misalnya ya, umumnya orang kalau ditraktir pasti seneng ya. Kalau kita ditraktir teman-teman Bakudaya, kalau kita ditraktir pasti kita suka ya. Tapi ada orang yang dengar kata traktir justru marah. Ya. Dia ngerasa terhina, dia merasa direndahkan kalau ditraktir. Justru dia akan marah dan dia akan bilang, kalaupun mau makan-makan saya yang bayar, saya nggak mau ditraktir-traktir. Itu ada. Nah, apa yang terjadi dengan orang ini sebetulnya? Kita nggak tahu kan, karena itu terjadi di dalam dirinya. Oke, lalu kita belajar what cause mental health? Apa sih yang menyebabkan masalah-masalah kesehatan mental bisa terjadi? Salah satunya yang pertama adalah di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga bisa terjadi banyak hal. Orang tua yang bercerai, orang tua yang ada tapi hidupnya penuh konflik. Lalu ada physical atau verbal abuse. Ini tentu saja akan berdampak dalam kehidupan seorang anak ataupun orang tuanya itu sendiri. Termasuk jika ada perselingkuhan ataupun masalah keuangan. Ya. Family issue atau masalah yang terjadi di keluarga bisa menimpa orang tuanya ataupun anak-anaknya. Semuanya akan terdampak. Lalu secara interpersonal, misalnya ada isolasi sosial, ya. Saya melihat ada kecenderungan di anak-anak sekarang, di anak-anak remaja ya, itu mulai ada isolasi sosial, walaupun mereka melakukan itu mungkin secara sosial media. Jadi mereka bikin grup, lalu mereka bersama-sama seperti yang menunjuk seseorang, yuk kita live out ini yuk. Nah, hal-hal itu udah terjadi di anak-anak loh. Ya. Lalu loneliness, merasa kesepian. Ya, walaupun dia tinggal atau berada di dekat teman-temannya, tapi seringkali kita merasa lonely, kita merasa kesepian. Atau merasa diabaikan. Ya, merasa tidak berharga, selalu dibandingkan, itu juga akan menimbulkan masalah. Dan ada juga dari event. Event itu bisa berupa traumatic event, ya. Namanya traumatic event itu biasanya terjadi sekali, tapi dampaknya bisa menetap di tubuh, gitu ya. Ada event yang ada traumatic event yang mungkin besar sekali, tapi ada traumatic event yang kecil-kecil yang terjadi, bahkan mungkin masih terjadi sampai saat ini. Lalu kehilangan, ada seksual atau physical abuse atau verbal abuse ya, tentu saja itu akan menimbulkan luka. Adjustment, misalnya perpindahan, ya, pindah kerja, pindah rumah, pindah sekolah, itu pun bisa akan menimbulkan sesuatu dalam diri seseorang. Bullying, tentu saja bullying akan menimbulkan luka. Atau duka, kedukaan, ya, itu juga perlu diproses. Masalah tentang kesehatan mental yang akan mempengaruhi masalah-masalah kesehatan fisik yang berpengaruh pada kesehatan mental, misalnya luka yang serius ya, itu juga bisa menimbulkan masalah dengan kesehatan mental, tidak siap menerima keadaan dan lain sebagainya. Atau penyakit yang kronis ya. Tentu saja ini juga akan berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Nah, setelah kita mengerti apa itu kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental, bagaimana kesehatan mental bisa terjadi. Nah, sekarang kita belajar tentang konseling. Apa itu konseling? Bagaimana konseling bisa membantu mengatasi masalah kesehatan mental. Apa sih yang terjadi dengan konseling? Proses konseling itu seperti apa gitu ya. Nah, konseling itu memfasilitasi individu untuk mengerti masalahnya. Apa sih yang terjadi dengan dirinya? Ya. Lalu membantu mereka mengarahkan emosi mereka, menyadari emosinya supaya mereka bisa mencapai kesejahteraan dalam dirinya dan bertumbuh dari keadaannya yang sekarang. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi dia sudah bisa menyesuaikan diri dan dia bisa melihat hal-hal yang dia bisa sesuaikan untuk melihat masalahnya yang mungkin belum berubah.
Jadi, kita mulai dengan heal the mind, heal the life. Ya, kita mulai dengan mind-nya dulu nih, pikirannya kita coba bantu dulu nih. Ada kendala nggak dengan pikirannya? Mungkin ada pikiran-pikiran yang masih terdistorsi. Nah, di situ kita bantu untuk diurai, bantu juga untuk berusaha divalidasi emosinya, supaya dia bisa merasa lebih baik. Konseling juga memegang peranan yang penting ya dalam membantu kesehatan mental seseorang karena mereka akan dilatih atau difasilitasi memiliki keterampilan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam hidup mereka sehari-hari. Ya. Jadi ada beberapa skills yang nanti kita coba bantu bisa diaplikasikan dalam tantangan-tantangan yang mereka sedang hadapi. Konseling itu tadi sudah disebut sama Mbak Pepi, bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol ya. Memang ada ngobrolnya, tapi kita adalah ngobrol yang terapeutik. Artinya ngobrol yang ada proses penyembuhannya, gitu ya, ada proses healingnya. Ya, konselor itu nanti dilengkapi dengan skill untuk bisa mengurai feelingsnya, perasaan klien yang lagi mungkin nggak karu-karuan, kita bantu urai. Lalu kita juga bantu membuat strategi-strategi untuk dia bisa melakukan sesuatu dengan hidupnya ya, supaya mereka bisa punya relasi yang lebih baik dan bisa mencapai kesejahteraan yang lebih baik serta memiliki resilience. Artinya, kalaupun mereka mungkin saat ini terpuruk, setelah mereka menjalani sesi counseling, mudah-mudahan mereka jauh lebih resilience, melihat masalahnya tidak sebesar waktu dia belum di counseling. Oke, jadi unsurnya ada apa aja dalam counseling? Kita ada emotional support, ya. Emotional support artinya apa? Seorang counselor akan membuat suatu environment yang aman dan nyaman, menjadi safe person buat kliennya, untuk dia bisa open, ya, bisa benar-benar terbuka dengan ekspresi apapun yang sedang dirasakannya, ya. Dan dengan bercakap-cakap secara terapeutik tadi, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan insight, dia bisa mendapatkan pencerahan untuk dia tahu, oh, saya tahu masalah saya ini, lalu dia bisa take action untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Coping strategies artinya counseling akan membantu dan memfasilitasi individu untuk memiliki self-awareness. Self-awareness mungkin aja dia memiliki pikiran-pikiran yang terdistorsi, hal-hal yang salah, atau belief yang mungkin tidak pada tempatnya, yang tidak relevan dengan hidupnya. Lalu mereka juga dilatih untuk bisa punya coping strategies, melihat kemungkinan yang ada dari hidupnya, mengurangi stres yang terjadi dalam hidupnya, dan membangun resilience, ya, membangun bahwa ada harapan. Dalam hidup ini kan selalu ada harapan. Dan kita juga membantu untuk personal growth, ya. Konseling tidak merubah klien, tapi kita membantu klien untuk bertumbuh, ya. Kita mengencourage individu untuk menjadi lebih positif dalam hidupnya, ya, bertumbuh untuk melihat dirinya jauh lebih positif, ya. Dan kita juga mensupport mereka untuk mungkin kalau bisa ada kesempatan bisa berada di community atau di komunitas yang sama untuk mereka bisa menjalani sesi counseling secara grup atau bisa menjadi seorang penolong yang lain jika dia sudah dipulihkan, dia bisa men-sharingkan pengalamannya juga untuk membantu menyembuhkan orang yang lain. Itu. Nah, sayangnya di sekitar masyarakat kita ya masih banyak sekali stigma yang beredar tentang kesehatan mental. Yang kita tahu ini seringkali menghalangi seseorang untuk mencari pertolongan, ya. Seringkali mereka takut dengan judgement, dengan stigma.
Stigma itu apa sih? Stigma itu adalah sesuatu yang merujuk pada perilaku yang negatif atau kepercayaan-kepercayaan stereotype yang menjudge bahwa kondisi kesehatan mental itu tidak baik, sehingga mereka cenderung mendiskriminasi atau justru mengisolasi, ya, memisahkan bahwa ini mah lagi sakit mental, jangan deket-deket, dipisahkan seperti itu ya. Dampaknya apa? Dampaknya stigma itu seringkali menghalangi seseorang untuk mencari pertolongan. Ya, mereka lebih baik sembunyikan itu karena mereka merasa bahwa orang lain tuh belum bisa menerima keadaan dia, ya. Sehingga mereka lebih memilih untuk menyembunyikan, bertahan sendiri. Ya, makanya nggak heran angka bunuh diri juga naik gitu ya, karena mereka merasa nggak ada way out. Ya. Bagaimana kita mereduce atau mengurangi stigma? Ya, pastinya dengan creating awareness. Nah, ini salah satu juga yang Bakudaya lakukan, creating awareness, ya. Menggugah kesadaran masyarakat bahwa kesehatan mental itu wajar kok. Seseorang yang kena sakit mental itu juga sesuatu yang wajar kok. Bisa nggak mereka ditolong? Bisa banget kalau mereka ditangani dari awal. Karena kebanyakan orang yang sudah mencari pertolongan profesional, biasanya kondisinya itu sudah cukup parah gitu ya. Bayangkan kalau itu bisa ditolong dengan keadaan yang lebih awal, mungkin pemulihannya juga nggak perlu terlalu lama gitu ya. Jadi dari konseling pun kita ada yang namanya konseling intervensi, konseling yang mengatasi masalah, ada juga konseling edukasi. Jadi kita juga memberikan edukasi atau mendidik, memberi pengarahan, pencerahan pentingnya konseling ya. Jadi yuk kita yang udah sama-sama mengerti, nanti kita bisa menularkan bahwa kesehatan mental itu penting. Jadi counseling itu seperti sedang check up. Check up apa? Check up kesehatan mental. Kalau kesehatan fisik kita nggak malu kan pergi ke lab. Kita pergi ke lab, cek darah untuk mengetahui kondisi fisik kita seperti apa. Nah, counseling itu sama dengan cek. Cek apa? Cek kesehatan mental kita. Ya, so yuk stand up against the stigma, because no health without mental health. Ya, seringkali yang terjadi orang-orang yang memiliki sakit mental, mereka tuh di depan bilangnya gini, I'm okay. How are you? I'm okay. Semuanya baik, nggak ada masalah. Tapi sebetulnya itu yang terjadi dalam dirinya di dalam itu adalah dia sedang ketakutan, dia mengalami kecemasan, khawatir, gelisah, ya. Pokoknya segala macam yang nggak enak itu sebetulnya itu yang dia rasakan. Tapi di depan, tampilan luarnya seolah-olah dia baik-baik aja. Bisa terjadi nggak? Oh, ini yang masih terjadi sekarang. Kelihatannya nggak kenapa-kenapa. Saya juga sebagai counselor seringkali terkaget-kaget ya. Waktu pertama kali bertemu dengan klien, saya melihat dari secara fisiknya penampilannya baik. Ditanya juga masih baik-baik aja. Masih bisa tertawa, tersenyum, tapi begitu masuk menceritakan masalahnya, nangisnya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, itu biasanya yang terjadi di ruang counseling. Nah, sekarang kita belajar untuk mengerti bahwa helping profession tuh ada banyak ya, ada beberapa. Nah, hari ini saya coba jelaskan ada beberapa, contohnya counseling ya. Counseling itu tadi talk therapy ya, dan ini proses di mana seorang individu, bisa jadi juga pasangan atau keluarga bertemu dengan counselor profesional yang sudah dilatih untuk berbicara tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam hidup mereka. Jadi, kalau counseling memang lebih concern pada mental health ya, seperti keadaan emosinya mereka atau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Fokusnya bukan merubah klien, bukan menyelesaikan masalah klien, tapi memfasilitasi supaya kalian melihat dari masalah yang dihadapinya masih ada kemungkinan untuk mereka bisa bertumbuh. Ada kemungkinan untuk mereka bisa menyesuaikan dan menjadi lebih baik. Fokus dari counseling itu dari present, dari saat ini, bisa kita gali dulu ke belakang,
baru balik ke depan, lalu kita ke depan. Ya, jadi bisa dari sekarang ke belakang, balik lagi sekarang, baru future. Past, present, and future. Kita bisa masuk di 3 area ini. Itu untuk counseling. Dan ada lagi yang namanya coaching, ya. Kalau coaching ini berpartner dengan klien dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah ke awareness klien, ya, supaya mereka bisa terinspirasi bahwa banyak loh hal-hal yang mereka bisa kembangkan dalam hidup mereka, ya, secara potensi. Dan ini fokusnya lebih ke solution focus, atau result oriented atau goal oriented. Jadi lebih ke apa yang klien mau nih, apa yang ingin dicapai. Nah, itu kita bantu. Ya, jadi menekanannya lebih kepada kemajuan dalam hidup seseorang. Titik poinnya mulai dari sekarang ke depan, ya. Apa yang klien inginkan dibantu seorang coach untuk ke depannya. Berikutnya adalah ada mentoring. Ya. Mentoring ini membangun partnership, ya, di mana seorang mentor itu akan men-sharingkan ilmunya, apa yang dia ketahui, keterampilan yang dia miliki, informasi yang dia miliki, atau perspektif cara pandang dia yang lebih daripada mentinya atau orang yang dia akan sharingkan. Ya, di sini akan membantu menti untuk mengalami pertumbuhan secara profesional ataupun secara personal dalam diri si menti. Jadi ada transfer knowledge, ada mungkin memberikan nasihat atau memberikan arahan pada seseorang dari seseorang yang sudah lebih dahulu punya pengalaman di sana. Biasanya ada juga sharing experience, sharing pengalaman dari seorang mentor pada mentinya, dan tujuannya pada development atau perkembangan dari si menti. Ada juga helping profession yang lain, ya. Contohnya consulting. Kalau consulting lebih banyak dari aktivitas bisnis, bagaimana seorang expert di consultant expert, ya, itu memberikan nasihat untuk subjek-subjek tertentu. Misalnya Baku Daya, Mbak Pepi dan rekan-rekan. Dia expert di bidang HR. Nah, ini Baku Daya mungkin bisa dikategorikan sebagai consulting, memberikan jasa expert dalam hal HR. Jadi menyediakan jawaban dan solusi untuk masalah-masalah dalam spesifikasi tertentu. Bisa masalah keuangan, bisa masalah HR, dan lain sebagainya. Di sini konsultan akan membantu untuk mendefinisikan masalahnya apa sih, apa yang terjadi, apa yang perlu dibantu, lalu mereka akan mengumpulkan fakta-faktanya dan akhirnya bisa membantu kliennya. Ya, kurang lebih itu yang saya mungkin bisa sharingkan tentang helping profession. Jadi helping profession mungkin bisa ada lagi yang lain, ya. Tapi dalam hal ini yang saya ingin sharingkan tadi ada counseling, fokusnya lebih ke kesehatan mental, lalu ada coaching yang lebih ke progress, ya. Lalu ada mentoring, lebih ke development, dan consulting yang provide answer and solution untuk bidang-bidang tertentu. Lalu bagaimana kita bisa self-care, ya? Tadi kita udah tahu apa yang menyebabkan masalah-masalah kesehatan mental. Tentu saja sekarang kita perlu menjaga kesehatan mental kita. Salah satunya tentu juga dengan menjaga kesehatan fisik, ya. Kesehatan fisik berpengaruh pada kesehatan mental juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik. Saya nggak akan bahas menjaga kesehatan fisik seperti apa, detailnya seperti apa. Teman-teman kurang lebih bisa carilah, ya, banyak hal-hal yang tentang kesehatan fisik. Lalu kita juga perlu menjaga kesehatan emosi dan pikiran, ya. Jadi coba cek diri kita. Apakah kita gampang sekali tertrigger? Apakah kita gampang marah atau gampang sedih atau hal-hal yang lain, ya? Atau saya mudah berpikir yang jelek, pesimis, terus-terusan pesimis, susah untuk berpikir optimis. Nah, hal-hal kayak gitu
bisa kita jadi warning ya. Lalu connect socially with positive community. Connect atau terhubung dengan komunitas sosial yang positif itu sangat membantu kesehatan mental. Ya, kenapa? Karena manusia pada dasarnya diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, bukan makhluk yang individu yang menyendiri. Kita tetap butuh komunitas, kita butuh orang lain, ya. Jadi kita nggak bisa menyendiri. Walaupun kita mungkin bilang, oh saya mah introvert, saya mah aman sendiri, saya lebih suka menyendiri. Enggak, kita social being. Kita diciptakan Tuhan sebagai social being. Kita tetap butuh teman, ya. Kita tetap butuh orang lain, walaupun mungkin introvert lebih terbatas dibanding ekstrovert. Tapi seorang introvert pun akan tetap membutuhkan teman, ya. Karena ekstrovert atau introvert itu bukan berarti dia nggak suka ngobrol, dia nggak suka bicara dengan teman, tapi lebih pada bagaimana seseorang mengisi energinya, seperti itu. Lalu yang penting juga untuk menjaga kesehatan mental adalah menjaga jangan sampai kita overstimulation. Misalnya dengan sosial media, itu yang paling bahaya ya. Sekarang tuh penggunaan sosial media menurut survei terakhir orang Indonesia menggunakan sosial media rata-rata 6 jam. 6 sekian jam sehari. Wow, itu sesuatu yang banyak sekali ya konsumsinya gitu. Nah, kalau kita overstimulation dengan sosmed, which is di sosial media itu akan membuat kita FOMO ya akhirnya, fear of missing out. Kita takut jadi ketinggalan. Nah, itu akan membuat kita akhirnya bisa punya anxiety, bisa punya kekhawatiran yang berlebihan. Nah, kalau kita ada gejala-gejala ke sana, lebih baik detox ya. Jadi puasa sosial media. Oke. Berikutnya, develop healthy habits. Kita juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat ya. Misalnya, makan makanan yang sehat, tidur cukup, minum air putih cukup olahraga, cukup sinar matahari, ya dan lain sebagainya. Termasuk punya self-care. Kita perlu untuk memiliki self-care. Self-care contohnya apa? Self-care itu sederhananya adalah do what you like atau hobi ya. Melakukan apa yang menjadi hobi kita. Kita sukanya apa? Ya. Dan usahakan kita memiliki waktu untuk self-care karena itu akan menjadi balancing di tengah kesibukan kita sehari-hari. Berikutnya, kalau kita merasakan sesuatu terjadi dengan tadi misalnya kita gampang ke-trigger, kita kok mudah berpikiran yang pesimis ya, berpikir negatif, overthinking ya, memikirkan sesuatu yang sepertinya jelek terus berulang-ulang ya, sampai nggak bisa tidur. Sudah waktunya mungkin kita mencari pertolongan secara profesional. Yang berikutnya juga nggak kalah pentingnya adalah masalah spiritualitas. Selain social being, kita juga spiritual being. Jadi, untuk kita bisa menjadi lebih spiritual, itu juga akan menyeimbangkan kondisi kesehatan mental kita. Karena biasanya orang-orang yang mendekatkan diri pada Tuhan itu lebih jarang kena kesehatan mental ya, karena dia punya harapan, dia punya dasar yang benar, bagaimana imannya itu akan lebih membuat dia kuat menghadapi challenge-challenge atau tantangan-tantangan dalam hidupnya. Jadi ini ada beberapa contoh self-care ya, kalau mau dikategorikan dari sisi secara fisikal, secara emosional ya. Secara fisik bisa olahraga, perhatikan nutrisi, tidur yang cukup. Lalu berikutnya secara emosi bisa dilakukan dengan mindfulness ya. Mindfulness sekarang banyak sekali Bapak Ibu ya, di sosmed banyak sekali mindfulness. Intinya mindfulness itu membawa pemikiran kita, membawa kondisi kita pada keadaan sekarang, saat ini ya. Jangan mikir terlalu jauh. Itu intinya mindfulness.
Bisa juga lakukan journaling ya, journaling membuat menulis diary, gampangnya journaling seperti itu, atau mencari terapi. Secara sosial, self-care bisa dengan connection, tadi ya, connect dengan komunitas, atau menerapkan boundaries, dan tergabung dalam komunitas tertentu. Secara mental, tadi ya, hobi, lakukan apa yang kita suka, misalnya kita belajar sesuatu yang baru, dan digital detox ya, detox atau puasa dari sosial media. Berikutnya secara spiritual ya, kita bisa lebih ke membangun hidup yang gratitude, habits of gratitude ya. Jadi memiliki kebiasaan untuk bersyukur, lalu melakukan meditasi dan keluar ke alam, menikmati alam. Jadi sebagai konklusi, sebagai kesimpulannya, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Kita nggak bisa bilang bahwa seseorang sehat secara fisik kalau mentalnya terganggu. Sebaliknya, seorang yang kesehatan mentalnya terganggu bisa jadi berpengaruh pada kesehatan fisik. Itu yang disebut sebagai psikosomatis. Dia sepertinya nggak ada apa-apa, tapi kok sakit kepala terus-menerus, ya, atau sakit perut terus-menerus, ya, atau GERD seperti itu. Sampai dicek ke dokter spesialis pun dokternya sampai bilang nggak ada apa-apa. Coba ke terapis, coba ke konselor, dicek apa yang dipikirkan. Nah, biasanya nasihat akhir dari seorang dokter itu, ya. Berikutnya, kesehatan mental itu membutuhkan kesadaran diri. Jadi kita menyadari bahwa, oh, saya sepertinya perlu di-check up, atau, oh, ada sesuatu yang mengganggu nih dalam kesehatan mental saya. Sadari dulu itu, akui, nggak apa-apa, jangan malu, akui, terima keadaan itu, lalu kita nanti akan berproses untuk mencoba menanggulangi hal-hal itu ya, termasuk emosi-emosi negatifnya. Jadi sadari, kenali dulu, terima, baru bisa diproses. Ya, kalau nggak bisa proses sendiri, ya tentu saja dibantu dengan profesional. Nah, healing, kita mungkin mulai familiar dengan kata healing ya. Healing atau pemulihan itu nggak bisa sekali jalan. Ya, ini comes by layer, seperti kita ngupas bawang. Bawang bombay deh yang paling gampang kelihatan gede ya. Itu kan kalau kita kupas selayer, itu ada banyak lapisannya. Nah, healing pun akan terjadi seperti itu. Ini bukan one night process, bukan one time event ya. Karena bisa jadi apa yang menyebabkan dia mengalami sakit mental itu sudah terjadi sejak dia masih kecil. Berarti bisa jadi sudah terjadi belasan atau puluhan tahun sebelumnya itu sudah terjadi. Sehingga membentuk seorang menjadi pribadi seperti sekarang. Ya. Contoh, seorang yang perfeksionis. Nah, itu pun sebetulnya satu indikasi bahwa kesehatan mentalnya terganggu. Kenapa dia menjadi perfeksionis? Kalau kita telusuri ke belakang, banyak berkaitan dengan pola asuh, bagaimana dia dibesarkan. Ya. So, mental health is real, ya. Kondisi kesehatan mental itu sesuatu yang nyata, ya. Kita nggak bisa menyembuhkan sesuatu kalau kita nggak mengakui itu, ya. So, jangan kita simpan itu sendiri, ya. Pemulihan itu bukan berarti nggak pernah ada kerusakan atau nggak pernah terlihat ada masalah, ya. Ini hanya berarti bahwa kerusakan atau luka yang ada itu udah nggak lagi mengontrol hidup kita. Misalnya, kita dulu punya luka, lalu kita berproses, ya. Setelah kita dipulihkan, lukanya kalau cerita lagi, mungkin itu masih ada. Kita nggak mungkin jadi lupa ingatan. Nggak mungkin kita lupa dengan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi itu sudah tidak lagi menyakitkan buat kita. Nah, itu artinya pulih. Oke, baiklah teman-teman. Tagline terakhir saya ingin bagikan bahwa there's no health without mental health. Jadi yuk sama-sama aware bahwa kesehatan yang sesungguhnya itu termasuk juga sehat secara mental. Thank you. Silahkan saya kembalikan kepada Mbak Pepi.
Yay, thank you so much. Mbak Sinta, oke. Mbak Sinta tuh suaranya lembut, cocok banget jadi konselor. Kita dengerin aja, oh oke, sudah langsung tenang gitu loh Mbak Sinta. Thank you banget Mbak Sinta untuk presentasinya. Ini udah banyak banget dari teman Bakudaya yang mengajukan pertanyaan. Aha, Baiklah, mudah-mudahan ini saya bisa menjawab. pasti bisa. Oke, ini ada satu di kolom Q&A dulu ya. Aku buka yang di kolom Q&A. Oke, ini dari Pak Harto Basuki, Pak Harbas. Oke, Jika kita selamat. melihat lingkungan kita toksik dan berakibat buruk pada mental health, tetapi kita tidak bisa menghindari lingkungan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ini sangat real banget nih Mbak Sinta. Wow, it's a good question. Halo Pak Harbas. Ya, ini memang sesuatu yang relate ya, sangat relate, dan saya pun menghadapi banyak sekali klien dengan kondisi hidup mereka sehari-hari dalam kondisi toksik ya. Terutamanya yang toksik itu adalah orang tuanya. Wow, kasihan banget ya. Tapi ini terjadi, dan nggak hanya satu klien, beberapa klien menghadapi hal seperti ini. Nah, counseling akan membantu, bukan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi untuk membangun resilient dalam diri klien bahwa di saat situasimu, keadaanmu di sekitarmu itu tidak bisa berubah, what can you do? Apa yang kita bisa lakukan? Kemungkinan apa yang kamu miliki? Salah satunya adalah kita fasilitasi untuk mereka mengerti adanya boundaries, adanya batasan. Ya. Batasan itu akan membantu klien untuk menyadari bahwa, oh, boleh ya saya punya batasan. Of course, karena keadaan kamu toksik. Lingkungan di sekitar tempat kamu tinggal itu tidak baik. Nah, kalau kamu nggak punya batas, berani untuk say no, ya kamu yang akan terdampak. Gitu loh. Nah, masalahnya seringkali yang terjadi adalah itu orang tua. Nah, klien kan akhirnya merasa, nanti saya dikecap jadi anak yang kurang ajar. Nanti saya dibilang ini dan itu, ya. Orang tua seringkali kan senjatanya, kamu kurang ajar. Ya, kamu nggak nurut sama papa mama, seperti itu, ya. Nah, ini kan sesuatu yang kita juga harus sadarkan pada klien bahwa betul, sebagai anak kita harus hormat. Tapi pada saat di saat orang tua kita tidak dalam kapasitas yang seharusnya, dalam arti orang tua kita dalam kondisi terluka, ya, kan kita mengerti orang tua yang toksik berarti mereka ya dalam kondisi mental health-nya terdampak, ya. Ya, dalam hal ini demi menyelamatkan kesehatan mentalmu, ya kita pasang boundaries-nya pelan-pelan supaya orang tua kita juga menyadari, oh, anakku sudah nggak bisa tuh diperlakukan seperti ini. Saya menangani juga ada beberapa orang tua yang narsistik, jadi anaknya sekali, kasihan sekali lah. Itu yang terjadi. Jadi minimal klien tahu bahwa, oh boleh ya pasang boundaries. Yes, boleh. Gitu loh, dengan cara yang tentu saja nggak sampai kurang ajar dan frontal ya. Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Semoga sudah terjawab ya Pak Harbas. Jadi dalam lingkungan toksik, pasang boundaries. Gitu ya Mbak Sinta. Iya. Terima kasih. Baik, ini sudah ada lagi pertanyaan yang di form. Oke, ini yang pertanyaan pertama. Saya bacakan Mbak Sinta. Saya sering penat ngurus rumah, anak, suami, dan juga orang tua, tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Konseling bisa bantu saya ngelepasin beban itu, dan apa konselor bisa jaga rahasia saya? Apakah juga bisa dilakukan lewat HP? Aha, ini dari Dita. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Mbak Dita. Iyalah, sebagai seorang ibu rumah tangga nih pasti ya, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, wow,
Itu suatu yang luar biasa sekali ya. Nah, konselor, salah satu kode etiknya adalah menjaga kerahasiaan. Jadi, klien bebas untuk menceritakan apapun dan itu aman. Aman dalam arti hanya stay di dalam ruang konseling atau pada konselornya aja. Kalau lewat HP rasanya sulit ya. Tapi saya masih bisa melayani atau konselor masih bisa melayani secara online. Walaupun tidak ideal, akan jauh lebih baik jika dilakukan secara onsite, face to face ya. Karena dalam ruang konseling itu banyak hal yang kita bisa amati ya. Dari gesturnya, dari nada bicaranya ya. Sinkron atau enggak. Misalnya seorang bilang, aku sedih tapi kok ngomongnya datar-datar aja. Atau dia sedih tapi kok ngomongnya sambil ketawa gitu ya. Nah itu kan ada sesuatu yang nggak sinkron. Nah, itu sesuatu yang kita akan cermati. Jadi kalau lewat HP rasanya nggak ideal. Online masih oke, tapi akan sangat disarankan kalau kita bisa onsite. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi konselor pasti akan menjaga kerahasiaan ya Bu Sinta. Jadi jangan khawatir kepada teman Bakudaya yang ingin bertemu konselor, kerahasiaan pasti terjamin. Itu juga etika profesi ya Mbak Sinta ya, yang pasti akan dipegang teguh. Jangan khawatir ya teman Bakudaya. Ya, itu salah satu kode etik kita. Sebagai konselor kita punya kode etik confidentiality. Ya. Makanya kita bisa jadi safe person. Baik, thank you. Oke, pertanyaan kedua. Selamat malam Bu, saya izin bertanya. Bu, saat seseorang yang memiliki inner child yang tidak baik sehingga membuat pribadinya menjadi yang tertutup dan kurang bisa mengekspresikan perasaan yang sedang dia rasakan. Tetapi lingkungannya menekankan untuk dia untuk bisa lebih bisa ekspresif dan memahami lingkungannya tersebut. Menurut Ibu, apa yang harus dia dan bagaimana cara menghadapi orang-orang yang selalu menggunakan masalah personal atau masalah keadaan mental yang tidak baik ke ranah profesional atau dunia kerja. Terima kasih banyak dari Mbak Poppy. Ini kalau saya boleh simpulkan pertanyaannya, sepertinya inner child-nya mengganggu keadaan orang ini ya. Bagaimana dia bisa perform di lingkungan kerjanya, seperti itu kah? Betul. Jadi inner child-nya mempengaruhi profesionalismenya di dunia kerja gitu. Oke. Ya, memang sekarang banyak istilah ya tentang inner child lah, luka masa lalu lah, apa itu ya. Dan itu memang kalau di dalam ranah konseling, something yang kita bisa proses. Sesuatu yang kita bisa proses, ya kita bisa deal dengan itu. Dan biasanya setelah dibantu untuk diproses, klien mulai menyadari potensi dirinya. Gitu ya. Yang tadinya mungkin ngerasa, kok aku tuh nggak bisa ya berkata tidak misalnya. Aku tuh orangnya people pleaser ya. Nah, people pleaser itu juga sesuatu yang sebetulnya ada sesuatu dalam dirinya. Kenapa dia jadi seorang people pleaser? Kenapa dia takut untuk say no ya? Nah, setelah kita coba fasilitasi, nanti dia akan mulai menyadari, memiliki kesadaran bahwa oh ternyata nggak apa-apa ya berkata tidak. Ternyata boleh ya jadi diri saya. Misalnya kalau saya nggak suka, saya bilang nggak suka. Bisa, sangat bisa. Mungkin itu yang bisa dijawab. Semoga menjawab pertanyaannya Mbak Poppy. Kecuali Mbak Poppy mau open mic, bisa kami openkan mic biar bisa langsung bertanya. Oke, baik. Nanti kalau mau open mic, raise hand aja ya Mbak Poppy ya. Sekarang saya lanjut dulu Mbak Sinta ke pertanyaan ketiga. Nih, saya sangat tertarik untuk bergerak di bidang konselor. Oh, emang nih figurnya Mbak Sinta ini inspiring banget sehingga orang tuh pengen jadi konselor nih. Kira-kira di lembaga manakah kita bisa mengambil sertifikasi konselor? Terima kasih. Ini dari Niwayan Rosi Sumaniari SPD.
Gimana nih Mbak Sinta? Wow, bersyukur ya ada yang mulai tertarik untuk belajar jadi konselor. Ya, Betul. kalau saya belajar di lembaga tertentu atau nanti lebih baik japri ya, lebih baik jadi nggak bawa brand tertentu atau gimana nih Mbak Pepi? Mungkin bisa di-sharekan saja apakah itu kayak semacam kursus atau jalur edukasi resmi gitu Mbak Sinta. Dan juga nggak apa-apa sih kalau toh ini kan your background, bisa diceritakan diperolehnya dari mana. Baiklah. Jadi di lembaga tempat saya belajar counseling, kalau saya sendiri mendalaminya sebagai master ya, jadi ambil program S2 yang mendalami bidang counseling. Tapi ada juga program sertifikat dan sertifikasi. Bedanya apa? Kalau program sertifikat, belajar selama 2 tahun, kalau nggak salah 4 semester, itu nanti setelah lulus bisa melanjutkan untuk ke sertifikasi. Karena sekarang konselor sudah resmi diakui oleh negara sebagai suatu profesi. Jadi kita boleh menaruh nama konselor di belakang seperti di nama saya ya, itu ada gelar konselornya. Karena sudah tersertifikasi oleh BNSP, oleh negara. Sudah diakui sama seperti profesi-profesi yang lainnya. Jadi ibu sepertinya ya, ibu bisa menghubungi lembaga LK3 namanya. Nah, di sana ada pilihannya tuh, apakah ibu mau langsung ke jalur sertifikasi, itu bisa dari jalur pendidikan dengan belajar atau dengan pengalaman. Tapi mungkin ini belum pengalaman ya, jadi lebih ke pendidikan. Nanti bisa dipandu lebih jauh, sepertinya ibu tertarik yang mana. Karena kelasnya pun ada yang online, ada yang onsite. Seperti itu. Oke. Semoga Mbak Niwayan Rossi terjawab pertanyaannya dan sekarang clear mau kemana dan lembaga apa yang bisa diikuti ya untuk bisa menjadi seorang konselor. Oke Mbak Sinta, saya lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4 nih. Terima kasih Bu Sinta, saya adalah HR di perusahaan dan ingin bertanya, 1, apa ada rekomendasikan langkah-langkah awal yang bisa dilakukan perusahaan untuk menyediakan layanan konseling bagi karyawan secara internal atau melalui pihak ketiga? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana proses rujukan ke konselor dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dan kenyamanan karyawan? Dari Mbak Tina. Apa ada rekomendasi langkah-langkah awal yang bisa dilakukan perusahaan untuk menyediakan layanan konseling? Mungkin yang pertama dulu ya. Untuk di perusahaan, sebetulnya layanan konseling itu kalau misalnya ada dari karyawan yang ada di perusahaan tersebut memiliki kapasitas untuk menjadi konselor, mungkin itu bisa ya. Tapi kalaupun enggak, mungkin di outsource. Mungkin bisa di outsource ya. Jadi bisa bekerja sama dengan lembaga konseling yang lain ya. Seperti misalnya saya mengelola rumah konseling gitu ya. Nah, itu kita bisa outsourcing, kita bisa bekerja sama. Ya, selama ini mungkin bisa dengan rumah sakit atau dengan perusahaan ya untuk kita melakukan sesi konselingnya. Dan itu bisa dilakukan secara berkala. Lalu proses rujukannya dilakukan dalam jangka waktu. Oh ya, tentu saja. Tentu saja, kalaupun misalnya membutuhkan konselor ya pasti mungkin tidak dilakukan di perusahaannya ya. Akan dilakukan di luar perusahaan gitu. Akan jauh lebih memberikan rasa aman dan kenyamanan buat karyawan tersebut. Mungkin itu bisa membantu menjawab. Oke. Jadi Mbak Sinta, kalau di perusahaan menyediakan layanan konseling, disarankan untuk dilakukannya tidak di perusahaan juga gitu ya. Lebih baik keluar perusahaan, di luar area kantor gitu. Sebetulnya bisa aja di dalam area kantor ya. Cuma kan stigma itu tadi. Beda dengan misalnya kalau perusahaan tersebut sudah mensosialisasikan pentingnya counseling. Bahwa counseling ini akan dilakukan sama rata untuk semua karyawan misalnya. Awalnya seperti itu ya. Nah, ini mungkin langkah-langkahnya. Jadi disosialisasikan terlebih dahulu bahwa konseling ini bukan berarti saya mendiskreditkan bahwa si A itu
kena gangguan mental, makanya perlu konseling gitu kan. Iya. Kalau awalnya seperti itu kan tentu saja nggak ada yang mau dong ke konselor. Karena Iya. image-nya, wow, sakit mental nih saya gitu kan. Mhm. Judgment, stigma. Ya. Tapi kalau disosialisasikan dengan, yuk ini selain ada misalnya ada consulting, ada mentoring, ada coaching, ada konseling nih, gitu kan. Mana nih yang kalian butuhkan gitu kan. Ini sesuatu yang sama aja nih, semuanya adalah helping gitu. Semuanya adalah profesi yang menolong. Mana yang kalian butuhkan? Misalnya itu sudah disosialisasikan di dalam perusahaan, rasanya karyawan akan lebih nyaman. Tapi kalau belum, ya itu tadi, balik lagi ke stigma ya. Balik lagi mereka belum terbiasa bahwa ada apa dengan saya? Kenapa saya harus ketemu konselor? Iya. Gitu ya. Mhm. Nah, jika itu yang terjadi, memang akan lebih baik jika di outsource, jadi dilakukan di luar perusahaan. Ya, tentu saja nanti konselornya akan memberikan report kan. Nah, report itu hanya garis besar ya, mohon dimaklumi. Karena nggak mungkin kita membocorkan rahasia dari si klien. Klien. Seperti itu. Baik, paham sekali. Terima kasih Mbak Sinta untuk jawabannya di pertanyaan keempat. Nah, sudah ada lagi pertanyaan kelima, saya bacakan. Kalau ada yang punya masalah dengan pasangan, menarik nih. Bisa nggak konseling berdua? Oh, dengan pasangannya. Atau lebih baik orang tersebut aja dulu, jadi sendiri-sendiri gitu. Ini dari Mas Restu pertanyaannya. Silakan, Mbak Sinta. Ya, ini juga pertanyaan yang baik ya. Tadi saya ada sebut juga bahwa konseling itu bisa dilakukan secara individu, pasangan, atau keluarga. Gitu. Jadi, boleh nggak secara pasangan? Bisa dan boleh banget. Cuma nanti mungkin kita lihat kasus per kasus. Biasanya kalau saya menanganinya, saya akan dengar dari salah satu dulu, satu-satu gitu. Ya, entah si istrinya dulu, lalu suaminya, nanti baru saya akan melihat kondisinya seperti apa, kapan bisa ketemu berdua. Karena kalau belum dengar satu-satu langsung ketemu berdua, yang ada nggak jadi konseling. Biasanya ribut itu di ruang konseling. Akhirnya Mbak Sinta hanya menyaksikan keributan itu gitu ya? Nah, itu. Jadi kan istilahnya sayang ya waktunya untuk hanya seperti itu. Saya akan coba minimalisasi itu supaya masing-masing sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya mungkin selama ini terpendam gitu kan. Tidak dimengerti lah, salah arti dan lain sebagainya, itu keluar dulu deh gitu ya. Supaya saya juga, ini toh yang dari pihak istri, nanti saya dengar dari yang pihak suami. Baru ada waktunya saya akan pertemukan itu. Demikian juga dengan keluarga, ya. Ada klien yang pertama datang adalah orang tuanya. Selalu biasanya kalau klien anak yang datang orang tuanya, ya. Jadi orang tuanya merasa anaknya bermasalah, dan saya selalu bilang bahwa masalah anak itu nggak bisa terlepas bahwa orang tuanya juga pasti bermasalah gitu ya. Jadi setelah saya mendengar duduk permasalahannya, biasanya ada waktu untuk orang tua, ada waktu juga untuk anaknya. Nanti ada waktu kita ketemukan semuanya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kayaknya nyambung ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Sinta. Ini yang pertanyaan ke-6. Bu Sinta, jika ada anak beranjak remaja yang susah diajak bicara dan sering marah-marah, apakah sebaiknya ikut konseling? Dan bagaimana cara mengajak anak remaja untuk ke konseling? Dari Mbak Marisa. Ini terkait banget dengan yang penjelasan Mbak Sinta barusan. Betul, betul. Ya, ini sesuatu yang mulai banyak terjadi di anak-anak remaja ya. Orang tua mulai kewalahan dengan perilaku mereka gitu ya. Bisa nggak dibawa ke konselor? Bisa banget gitu. Masalahnya anak harus mengerti. Anak ini harus tahu dulu dia tuh mau diapain gitu lah ya istilahnya. Mau dibawa ketemu siapa gitu. Nah, yang paling gampang adalah kamu mau nggak ketemu seorang profesional yang istilahnya kamu boleh cerita apapun. Mungkin selama ini kamu nggak bisa cerita ke papa atau ke mama, tapi kamu bisa cerita ke orang tersebut apa sih yang sebenarnya jadi masalah kamu. Nah, beberapa hari terakhir ini saya banyak menjumpai anak-anak remaja nih. Kebetulan ada juga yang masalahnya anger management ya. Seperti yang tadi saya singgung di awal. Anaknya tuh menggebu-gebu sekali pengen bunuh orang. Pengen bunuh orang, bener-bener pengen bunuh orang gitu ya. Mamanya bilang,
isu anger management-nya tuh parah banget gitu. Nah, waktu pertama kali datang, sebelumnya saya udah tanya, Bu, pastikan anaknya mau dikonseling. Karena kalau anaknya nggak mau dikonseling, biasanya nggak akan bicara. Dia akan bikin tembok gitu ya. Dan itu justru percuma. Kita akan makan waktu untuk membuat dia bicara gitu. Tapi kalau dari awal dia sudah ngerti, dengan willing dia akan menceritakan apa yang terjadi. Contohnya anak tadi yang mau membunuh itu ya. Waktu pertama kali saya datang, masih bersama dengan mamahnya. Dan waktu saya sudah mulai masuk lebih dalam, saya bilang, kamu lebih nyaman mamahmu di luar atau di dalam ruangan? Dia dengan spontan langsung bilang, mama di luar, katanya gitu. Oke. Ya, ini anak SMA ya, anak SMA kelas 1. Jadi saya persilakan, saya juga udah bilang sama ibunya sebelumnya, Bu, maaf nanti jika seandainya ibu harus di luar ruangan, mohon pengertiannya. Oh, ibunya udah ngerti gitu. Jadi waktu saya bilang, Bu, boleh tolong, ibunya langsung, oke, mama di luar. Gitu. Nah, begitu mamanya keluar, wah, itu dia dengan leluasa menceritakan segala macam apa yang terjadi dalam dirinya, yang memang pasti sedikit banyak berpengaruh dengan orang tua. Pasti. Gitu. Ya. Jadi, bisa nggak anak remaja ke konselor? Bisa banget. Mungkin itu bisa menjawab. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya juga masih tentang anak nih. Banyak nih yang bertanya tentang anak. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mendidik anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat mentalnya dan tidak menjadi people pleasure? Karena di awal Ibu Sinta menginfokan bahwa anak 10 tahun bisa terkena mental health. Terima kasih dari Mbak Mila. Betul banget ini. Ya, kebetulan karena saya praktisi parenting juga, saya ngajar parenting juga ya. Kita membesarkan anak yang sehat secara mental tuh bisa banget, tapi dimulai dari orang tua dulu yang sehat mental. Ya, orang tuanya mesti mengerti dulu parenting itu kayak apa. Parenting itu bukan memaksakan kehendak kita dalam diri anak. Nah, itu seringkali yang menyebabkan anak jadi punya sakit mental. Ya, anak 10 tahun itu, kenapa dia jadi akhirnya terganggu secara mental? Karena dia merasa dirinya nggak jadi dirinya gitu loh. Dia selalu diatur. Mau pakai baju aja diatur sama mamanya. Udah umur 10. Pakai baju yang ini. Sedangkan dia bilang, aku nggak mau, aku nggak nyaman pakai yang ini. Nggak bisa, kamu harus tetap pakai yang ini. Bagaimana anak nggak jadi sakit mental? Urusan kecil sepele itu aja masih harus diurusin sama mamanya. Ya, dan memang kasus yang anak 10 tahun ini, mamanya memang klien saya gitu. Jadi kait mengait gitu, karena dia menceritakan saya bukan ibu yang baik, karena relasi saya dengan anak saya terganggu. Saya bilang, iya, selama ibu masih seperti itu, ya pasti akan dampaknya ke anak. Gitu. Jadi memang sadari dulu kita sebagai orang tua gitu. Setelah kita pulih, kita mengerti, ya belajar parenting yang baik itu bagaimana. Kita nggak lagi memuaskan ego kita dengan membuat anak yang nurut, dalam arti obey, taat itu ya, dengan melakukan semua keinginan kita. Itu kan berarti jelas ada masalah dengan diri kita. Anak akhirnya nggak bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Ya, klien saya yang tadi yang saya ceritakan yang mau bunuh diri itu, waktu saya tanya kedekatannya dengan mama seperti apa, kedekatannya dengan papa seperti apa, jawaban dia, waktu saya tanya dengan papanya, dia jawab begini, papa saya tuh kayak anak kecil. Lucu kan? SMA bisa bilang, papa saya tuh seperti anak kecil. Come on man, grow up. Nah, kata-kata dia tuh seperti itu. Bahkan dia sebagai anak bisa menilai papanya kayak anak kecil. Tapi orang tuanya nggak menyadari itu. Itulah yang terjadi. Langsung tarik nafas. Ya itulah yang terjadi. Ya. Gitu ya. Jadi kalau memang kita pengen anak yang sehat secara mental, bisa nggak? Bisa banget. Selama sebagai orang tua kita juga sadar bahwa kita sendiri perlu dulu sehat secara mental. Kita perlu juga belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Nggak perlu jadi orang tua yang sempurna. Anak-anak kita nggak butuh orang tua yang sempurna. Minimal ada orang tua yang peduli, orang tua yang hadir, dan mengerti mereka.
Oh, sweet banget orang tua yang hadir gitu Iya. ya, dan mengerti mereka. Oke, thank you Mbak Sinta. Ini ada satu pertanyaan lagi di eee, di Q&A, di chat Q&A. Profesiat Bu Sinta, apresiasi tulus untuk Ibu. Profesionalitas Ibu selalu akan membantu banyak orang. Data tentang 1 dari 4 remaja mengalami gangguan mental health cukup mengkhawatirkan. Bila peradaban dunia saat ini seperti itu, penyebab dasarnya pasti kompleks. Apakah jangkauan para konselor hanya membantu case by case atau pernah diteliti secara sosial tentang solusi preventifnya? Wow, berat banget nih. Iya. Tapi sharp juga pertanyaannya. Oke. Monggo Mbak Sinta. Iya. Ini berarti yang bertanya entah ibu atau bapak, berarti Oh, dari Bapak Saidin. Oke, berarti bapak sangat care ya, sangat care, sangat peduli dengan kesehatan mental ya. Memang kita harus jalankan dua Pak, secara simultan ya. Konseling intervensi dan konseling edukasi. Jadi akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Selalu tentu saja itu jauh lebih baik. Akan lebih baik jika jangan sampai kena penyakit mental ya. Daripada kalau udah kena itu pun biasanya cari pertolongan udah stadium parah. Udah sulit gitu untuk disembuhkan tuh, dan kebanyakan klien tuh ada yang nggak sabar. Berapa kali Bu? Berapa kali bertemu? Kalau kondisi kesehatan mentalnya sudah, misalnya seorang klien datang dalam usia 30-40 tahun, berarti kan kamu sudah hidup dengan masalah itu 30-40 tahun. Lalu mau minta beres berapa cepat? Itu kan sulit gitu ya. Tadi kan saya sudah analogikan seperti ngupas bawang. Ngupas bawang selayer nangis gitu kan. Ntar ngupas lagi mungkin nggak nangis. Bukan berarti waktu nangis kamu tuh lagi berproses. Itu bisa jadi baru pertama aja cerita gitu ya. Dan berikut-berikutnya kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Seberapa parah, seberapa dalam lukanya. Ya, dan makanya nggak bisa ditentukan bahwa berapa lama, berapa cepat, berapa kali sesi, berapa kali pertemuan. Biasanya saya bisa kasih perkiraan aja. Kurang lebih butuh sekian. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat gitu ya. Tergantung nanti bagaimana klien berproses kan. Nah, akan lebih baik kalau memang kita mengedukasi. Makanya kita juga seringkali membuat konten-konten atau memberikan seminar-seminar tentang kesehatan mental. Itu akan jauh lebih berdaya guna ya sepertinya ya, untuk bisa mencegah supaya nggak semakin banyak orang yang terkena mental illness, seperti itu. Baik baik, terima kasih banyak, Mbak Sinta. Jadi edukasi itu juga penting ya, termasuk forum ini, webinar ini juga sebagai salah satu bentuknya ya. Ya, termasuk jadi dari para audiens, mungkin para teman-teman yang mendengarkan webinar hari ini sudah teredukasi kan, dan itu bisa menularkan lagi kepada lingkungan sekitarnya. Dan itu akan sangat menolong, jadi ketok tular gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Sinta, tapi ini kayaknya akan menjadi pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, adakah pelatihan singkat atau workshop yang direkomendasikan bagi HR agar lebih siap mendukung kesehatan mental karyawan? Mungkin ini Dari Mbak Rizka. Ini Mbak Pepi lebih kompeten untuk menjawab nggak? Mbak Sinta lah ahlinya ini sih. Kan ini berhubungannya dengan HR gitu. Iya, mungkin ya minimal orang-orang yang berkecimpung di bagian HR pun menyadari bahwa kesehatan mental itu penting. Karena kalau nggak, performa seseorang juga nggak akan maksimal kalau orang tersebut mengalami gangguan mental. Ya, jadi bisa diamati dan bisa terlihat dari cara berpikirnya, dari cara dia berkata-kata, berperilaku. Itu kelihatan kok. Kalau orang yang ada gangguan mental tuh, ya sedikit banyak bisa terlihat dari 3 hal tadi itu. Ya. Kenapa dia kalau diajak bicara kok
sepertinya menutup diri atau pasang tembok misalnya ya. Kan ada orang yang kalau diajak bicara tuh enggak, terus aja enggak gitu kan. Nah, itu ada something gitu. Atau ada juga orang yang kalau dikasih kerjaan nggak pernah beres. Nah, itu juga mungkin ada sesuatu. Ya, udah dikasih tenggat waktu tapi nggak pernah selesai. Ya, yang ada nyalahin orang melulu. Ya ininya belum, yang itunya enggak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu indikasi juga bahwa ini orang butuh ditolong nih secara mental. Minimal ada yang mendengarkan dia. Ada apa dengan orang ini? Jadi sebagai HR dengan mulai mengerti, bisa mengidentifikasi itu aja udah sangat baik gitu ya. Kalau memang tidak bisa ditangani langsung, ya mungkin bisa di-refer. Karena sebagai konselor pun nggak semua kasus saya bisa tangani, nggak semua masalah bisa selesai. Saya juga kadang-kadang perlu merefer, seperti itu. Baik, baik, baik. Jadi peran HR adalah dengan mulai memahami, mengerti, membantu mengidentifikasi, lalu kemudian merefer ke ahlinya. Gitu ya. Oke. Baik Mbak Sinta, terima kasih banyak. Itu tadi pertanyaan terakhir. Dan kita sudah sampai di akhir dari sesi talk show kita. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mbak Sinta. Semoga Mbak Sinta selalu sehat, semakin sukses, dan lebih banyak lagi orang yang terinspirasi oleh pemikiran dan sharingnya Mbak Sinta. Baik. Terima kasih Mbak Pepi. Terima kasih banyak Mbak Sinta. Baik teman Bakudaya, wow, kita ngobrol sama Mbak Sinta, denger sharingnya Mbak Sinta, Q&A tadi juga, kita sampai lupa waktu. Waktu bergulir terus, maka sekarang kita sudah memasuki akhir dari sesi talk show, dan kemudian kalau saya lihat, saya akan ulangi lagi 3 key takeaways yang bisa kita bawa dari webinar hari ini adalah bahwa 1, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kemudian yang kedua, terkait dengan kesehatan mental, selalu membutuhkan kesadaran diri untuk mengakui, untuk menerima, dan keadaan yang dihadapi itu perlu diproses. Dan kalau memang memerlukan berarti looking for help dari expert. Dan proses healing itu tidak instan, ini yang ketiga. Jadi teman-teman perlu bersabar, karena healing itu bertahap, perlapisan. Tadi kalau kata Mbak Sinta adalah seperti mengupas bawang, ada lapisan-lapisannya. Itu 3 hal penting yang bisa kita bawa pulang dari sesi kita hari ini. Dan teman Bakudaya dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Dan ini akhir dari sesi talk show. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Reni. Mbak Pepi. Halo Mbak Reni. Seru ya. Seru sekali. Ya. Dan terima kasih oleh-olehnya. Key takeaway-nya cakep banget. Bisa dibawa pulang, dibungkus. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, maka sesinya aku serahkan kembali ke Mbak Reni ya. Aku mohon pamit. Terima kasih. Ya, teman Bakudaya, terima kasih sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar Counseling that Connects to Nurture Mental Health malam ini. Agar kami dapat mengadakan webinar berikutnya yang lebih lagi, mohon kesediaan teman Bakudaya mengisi feedback form melalui link yang nanti akan muncul setelah Zoom webinar ini berakhir. Nah, sebelum berakhir, saya sampaikan lagi 3 hal. Pertama, sertifikat. Bagi teman Bakudaya yang menghadiri dan menghendaki sertifikat, silakan isi feedback form dan nanti ada konfirmasi penulisan nama pada sertifikat tersebut. Tentunya jika teman Bakudaya menghadiri webinar ini secara utuh. Kedua, rekaman webinar malam ini nanti dapat teman Bakudaya akses di kanal YouTube Bakudaya.
juga rekaman webinar bulan-bulan sebelumnya. Nah, yang ketiga, ikutin terus nih update dari Bakudaya di sosial media. Instagram, LinkedIn, atau Facebook dengan handle Bakudaya. Semoga teman Bakudaya berkenan dengan persembahan kami dalam bentuk webinar malam ini, Counseling that Connects to Nurture Mental Health. Saya, Reni, dan tim Bakudaya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Sinta sebagai narasumber yang inspiratif dan juga very nurturing. Mbak Pepi yang sudah memoderasi talk show dengan paripurna. Terima kasih sekali inspirasi dan energi yang dibagikan pada malam hari ini. Dan tentu saja apresiasi tinggi untuk semua teman Bakudaya yang hadir dan sudah meluangkan waktu untuk bersama diri sendiri dan bersama kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya.